Oke, sekarang aku tahu ya penyebab kenapa Never itu bekerja sama dengan Wicked. Dikarenakan Annyeonghaseyo Chungdul, Yusuf Kim입니다. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem kan ya. Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, pada saat kita akan membahas tentang topik yang lagi hangat banget diperbincangkan di kalangan para K-popers, yaitu tentang YG Entertainment dan juga Big Hit Entertainment yang katanya telah bekerja sama. Wait, apa yang terjadi? Bahkan sebelum kita ngebahas tentang hal tersebut, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Boleh juga sosial media aku nih guys, di Instagram itu ada @yusurkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, dan di Twitter itu ada @yusurkim2. Gilsamnida Cingdudut. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu ya, di sini aku akan membacakan sebuah artikel. Big Hit Entertainment dan juga Banks itu telah menginvestasikan dana senilai 70 miliar won kepada YG Plus. Buat yang belum tahu apa itu Banks, gimana sih cara bacanya Banks? Oke, gitu kan. Kalau salah terkoreksi di bawah ya. Jadi katanya ya, Banks ini itu merupakan anak perusahaan dari Big Hit Entertainment yang membuat beberapa aplikasi seperti Weverse, komunitas fans global, dan juga WeFly e-commerce. Dan kalau untuk YG Plus nih, buat yang belum tahu aja ya, aku kasih tahu pada kalian apa itu YG Plus. YG Plus itu merupakan anak perusahaan dari YG Entertainment dan merupakan perusahaan media dan iklan yang didirikan oleh YG Entertainment pada Oktober 2014 sebagai hasil dari pengambil alihan perusahaan periklanan Phoenix Holdings Inc. yang merupakan sebuah perusahaan anak dari Bokwang Group. Jadi sekarang udah tahu kan apa itu Banks dan juga YG Plus. Mereka itu sama-sama merupakan anak agensi dari kedua agensi besar tersebut. Dan sekarang langsung aja kita baca bagaimana berita selengkapnya. Big Hit Entertainment telah menginvestasikan total 70 miliar won di YG Plus, anak perusahaan YG Entertainment bersama dengan anak perusahaannya Banks. Big Hit Entertainment mengadakan rapat dewan pada tanggal 27 dan memutuskan agenda investasi senilai 70 miliar won, termasuk 30 miliar won dari Big Hit Entertainment dan 40 miliar won dari Banks. Melalui investasi ini, Big Hit, Banks, dan YG Plus sepakat untuk meletakkan dasar bagi kerjasama strategis dan kerjasama di berbagai bidang bisnis yang dikembangkan masing-masing perusahaan, termasuk platform, distribusi, dan juga konten. Hasilnya, bisnis keanggotaan global YG Plus akan dijalankan melalui Weverse, dan YG Plus akan bekerjasama dengan distribusi musik dan musik Big Hit serta bisnis MD. Setiap perusahaan itu berencana untuk bersinergi dengan memanfaatkan berbagai IP artis di berbagai sektor bisnis yang mencakup gaya hidup entertainment, termasuk bisnis platform untuk memperluas pengalaman penggemar. YG Plus itu telah menambahkan makna, kami telah menyiapkan titik balik baru bagi kedua perusahaan yang selama ini mengincar yang terbaik di bidangnya masing-masing. Big Hit mengatakan bahwa kami berharap sinergi YG Plus yang memiliki jaringan kuat di berbagai bidang seperti distribusi dan produksi MD, serta Big Hit yang memiliki kekuatan di IP artis dan platform akan tercipta bersama melalui berbagai kolaborasi yang akan berdampak ke seluruh bidang gaya hidup serta hiburan. Wis gila sih ya, dananya 70 miliar won, 30 dari Big Hit dan 40 dari Banks. Wis, itu adalah jumlah yang besar banget ya guys. Dan ada berita terbaru nih guys yang menyebutkan bahwa Never itu telah berinvestasi ke anak perusahaan dari Big Hit. Dan dikarenakan hal ini, V-Live dan Weverse katanya akan saling terintegrasi. Jadi guys, dua perusahaan ini dikabarkan saling bekerjasama untuk mengembangkan platform yang lebih baik di masa depan. Pada hari Rabu tanggal 27 Januari, perusahaan-perusahaan tersebut mengadakan rapat dan hasilnya adalah Never berinvestasi pada Banks sebesar 354,8 miliar won. Banks sendiri merupakan salah satu anak perusahaan dari Big Hit Entertainment. Subdivisi yang mengatur tentang V-Live juga akan berpindah ke Banks yang kemudian akan berganti nama menjadi Weverse Company Inc. Karena itu, V-Live kini akan diatur oleh Big Hit Entertainment dan bersama-sama dengan Never akan menciptakan platform yang terintegrasi untuk penggemar, baik V-Live maupun Weverse. Dengan investasi tersebut, Never menjadi pemegang saham terbesar kedua dengan 49%. Pihak Never mengatakan mereka memilih untuk bekerjasama dibanding bersaing satu sama lain. Mereka akan menunjukkan diri sebagai pemain pasar industri global yang unik. Keduanya juga sama-sama bekerja untuk menambahkan key content ke key teknologi yang menjadi lebih kompetitif. Wah gila banget ya. Ada apa yang terjadi dengan dunia per-K-popan sekarang ya? Agensi-agensi besar dan juga perusahaan-perusahaan besar itu saling bekerja sama satu sama lain dan
what happened right now ya? Persaingannya ini kayak semakin ketat gitu nggak guys? Kalian merasa nggak dengan hal tersebut? Big Hit udah kerjasama dengan YG dan sekarang Never juga bekerjasama dengan Big Hit, terutama dalam masalah platform, yaitu V-Live dan juga Weverse sekarang katanya akan bersatu. Wow. Dari sini juga aku akan merespon berbagai komentar dari kalian yang menyebutkan bahwa YG Entertainment itu katanya diakuisisi oleh Big Hit Entertainment. Enggak guys ya, investasi dan juga akuisisi itu beda. Apa sih bedanya? Investasi itu berarti bahwa kalian itu cuma nanam modal doang di perusahaan tersebut. Nah, nantinya modal yang kalian tanam itu akan kembali kepada kalian. Tapi jumlahnya juga pasti akan ada untungnya nih guys. Kalau akuisisi itu beda lagi. Akuisisi itu berarti bahwa kalian ngebeli sebagian besar dari saham perusahaan tersebut. Nah, dikarenakan kalian udah ngebeli sebagian besar sahamnya, maka itu berarti kalian dapat mengambil kendali atas perusahaan tersebut. Jadi itulah yang dimaksud dengan akuisisi. Sekarang udah paham kan apa bedanya investasi dan akuisisi? Udah paham dong ya? Jadi jangan salah lagi ntar. Soalnya malu juga guys kalau kita salah ya. Makanya kalau kita berkomentar cari dulu nih perbedaan dari investasi dan juga akuisisi. Supaya nantinya tidak salah-salah. Oke, good luck for you. Dan ada berita terbaru, ini menyebutkan bahwa katanya Blackpink menjadi idol YG pertama yang telah bergabung di platform Weverse. Jadi Blackpink merupakan artis selanjutnya yang akan bergabung di platform Weverse, dan YG katanya telah menyetujui untuk berpartnership artisnya untuk bergabung dengan platform Weverse Big Hit. Seperti yang telah aku singgung di awal tadi, Big Hit dan Banks itu telah menginvestasikan dana sebesar 70 miliar won ke YG+. Mereka akan bermitra satu sama lain dalam pengembangan bisnis termasuk platform, distribusi dan konten dari hiburan hingga gaya hidup. Nah, keanggotaan global YG+ akan dialihkan ke Weverse. Weverse merupakan aplikasi seluler dan platform web Korea yang dibuat oleh perusahaan hiburan Korea Selatan, Big Hit Entertainment. Aplikasi ini berspesialisasi dalam menghosting konten multimedia dan komunikasi artis ke penggemar untuk musisi aplikasi e-commerce yang menyertainya. Weverse Shop sebelumnya dikenal sebagai Wefly juga menjual langganan untuk konten di Weverse, produk terkait band, dan barang dagangan lainnya. Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen melihat berita tersebut. Let's we see together. Mereka berbisnis dan dapetin uang yang banyak dan juga saling menguntungkan nih. Dan mereka juga adem ayem. Yang berantem dapat apaan ya? Kasih tahu dong biar gabung. Akhirnya dua beku ya. Wis, kayaknya dia senang banget ya melihat bagaimana Big Hit dan juga YG ini bekerja sama. Oke. Para shipper Blackpink semakin di depan pasti ya. Selamat buat BP sama Blink kalau beneran gabung. Semoga nggak ada drama bintang 1 di Play Store. Oke, sekarang itu ada hujan guys. Oh my god, so fine ya hujan-hujan. YG, Blackpink, nanti Treasure, Aiko winner. Weverse semakin sesak. Ada pantas aja ya Never sama V-Live ngebet join kerjasama sama Big Hit Weverse. Ya gila woi, dominasi grup saat ini berasal dari YG sama Big Hit. Hot news banget gila. Oke, sekarang aku tahu ya penyebab kenapa Never itu bekerja sama dengan Big Hit, terutama dalam aplikasi V-Live dan juga Weverse. Dikarenakan Big Hit ini kayak menggait artis-artis dari YG Entertainment. Dan tentunya kalau udah ngegait artis-artis YG Entertainment yang sangat mendominasi ini, persaingan juga nantinya akan semakin ketat. Oke. Makanya di sini Never mengambil tindakan atau jalur lain, yaitu bekerja sama dibanding memilih bersaing dengan Weverse. Oke, aku paham sekarang. Aku paham dengan apa yang terjadi. Gumawayo atas komentarnya. Siapa nih? Dari Jungwon Garden. Gumawayo. Next, kita baca lagi komentar yang berikutnya. Welcome to Weverse. By the way, nanti jangan sampai ada haters BTS ataupun haters BP yang salah lapa terus ngaca di Weverse ya. Weverse harus adem ayem. Bener, harus adem ayem dong ya. Mengharapkan Blackpink dan juga BTS collab. Untuk sekarang kayaknya masih jauh cuy. Satu platform bukan berarti besar peluang buat mereka collab. Lagi pula platform Weverse emang mulai kayak V-Live gitu deh. Jadi bakalan dibanyakin dulu artisnya, habis itu barulah dimunculin fitur live-nya. Ingat, semua akan Weverse pada waktunya. Bener sih, kayaknya banyak deh artis-artis lain yang nanti akan join ke dalam aplikasi Weverse. I think so, apalagi sekarang V-Live sama Weverse kan udah kerja sama. Jadi pasti nanti makin banyak lagi grup-grup K-pop yang akan join ke aplikasi Weverse. Dan Big Hit juga kayaknya akan semakin kaya ya dari hal ini. I think so. Next, pantesannya Blackpink jadi brand ambassador Tokopedia bareng sama BTS. Pasti gara-gara ini. Gak mungkin ya tiba-tiba jadi brand ambassador Tokopedia. Dikarenakan Big Hit pasti punya aturan sih. Kalau BTS ya BTS aja, harus jalan. Tapi karena Big Hit udah kerjasama dengan YG, otomatis artis YG dibolehin juga nih jadi brand ambassador Tokopedia bareng sama BTS. By the way, teruntuk adik-adik fans kecil jangan pada hujat, saling menyombongkan lagi ya. Kalau udah nanam saham berarti mereka nggak ada kata saingan, tapi saling menguntungkan.
Baru nyadar boy, udah pemanasan kemarin BTS sama Blackpink sama jadi brand ambassador Tokopedia. Bener banget guys, baru paham sih aku, sumpah aku baru nyadar. Dan kemarin sempet bingung ya, kenapa Blackpink dan BTS itu dapat jadi brand ambassador di Tokopedia. Dua-duanya nih guys. Ternyata ini tuh alasannya ya, dikarenakan Becky dan juga YG sekarang udah menjalin kerjasama seperti itu. Wah, jinja deh bak. Apakah di next time mereka akan berkolaborasi? Kayaknya siap lagi kan, mereka artis besar ya, mendominasi juga di luar Korea, mereka juga populer banget gitu ya. Karena gini guys, kalau kalian nih flashback ke K-pop generasi kedua, kalau nggak salah itu banyak banget nih grup-grup K-pop yang dari agensi lain bekerja sama satu sama lain. Saat itu 2PM yang dari agensi JYP Entertainment berkolaborasi dengan SNSD dari SM Entertainment dalam sebuah karya yang berjudul Caribbean kalau nggak salah. Apa sih judulnya, aku lupa banget. Intinya itu kayak produk iklan gitu. Kalau nggak salah sih untuk memasarkan tempat wisata. Coba deh kalian nonton lagi deh, yang 2PM SNSD Caribbean. Dan apakah Blackpink dan juga BTS akan berkolaborasi seperti apa yang dilakukan oleh 2PM dan juga SNSD? Nanti kita lihat aja bagaimana kedepannya. Kalau aku sih of course menginginkan mereka ini dapat collab ya. Kalau kalian sendiri bagaimana? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, well done untuk hari ini. Aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan ya, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.